Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadada wa istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah sampai maqalah yang kelima. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan dari Sayyidina Umar yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar, atau juga ada pendapat yang mengatakan ini dinisbatkan kepada Nabi. Ada mauquf. Mauquf itu satu perkataan yang berhenti di sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah. Sedangkan marfu itu perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah, yang perkataan itu disampaikan oleh seorang sahabat. Apa isinya? Maqalah yang kelima. Laulad di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Jika bukan karena takut mengaku-ngaku mengerti hal yang gaib, maka aku bersaksi terhadap 5 orang bahwasanya mereka termasuk penduduk surga. Maksudnya Sayyidina Umar itu beliau bukan kemudian memastikan, bukan khawatir Sayyidina Umar itu dikatakan sebagai orang yang wong ini adalah hal yang gaib, kamu kok sudah tahu, begitu loh. Tapi Sayyidina Umar secara tidak langsung memuji kepada 5 orang ini bahwasanya kemungkinan masuk surga itu sangat besar sekali. La syahidtu apa tadi itu? Ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Aku bersaksi terhadap 5 orang ini bahwasanya mereka termasuk penduduk surga. Jadi Sayyidina Umar itu bukan kemudian memastikan mereka penduduk surga. Kenapa kok tidak seperti itu? Khawatir dikira ngaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Kok bisa? Karena status orang itu, apakah dia menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka, itu yang tahu adalah Allah. Siapa 5 orang itu? Al-faqiru sahibul iyal. Pertama adalah orang fakir yang punya keluarga. Artinya satu keluarga itu dipimpin oleh kepala keluarga, dia punya anak, dia punya istri, hidupnya dalam keadaan fakir. Itu kemungkinan yang masuk surga itu sangat besar sekali. Kalau pengen jalur masuk surga lewat itu ya silahkan, tapi saya cari yang enak-enak saja. Orang fakir, keluarganya banyak. Anggap saja misalkan satu suami, dia punya istri 4, fakir semuanya, punya anak 20, juga sama, gak punya, plus juga punya pembantu yang merepotkan, tapi dia sabar. Tapi kalau sudah fakir, wajahnya jelek, tidak sabar, ya itu gimana caranya bisa masuk surga? Ini artinya orang fakir, keluarga fakir, tapi dia itu menerima dengan garisnya Allah. Pernah ada enggak seperti itu? Ada. Orangnya pas-pasan, anaknya banyak. Oh, itu berarti keyakinannya kuat. Keren itu. Sabar, tidak ngeluh. Saya kadang-kadang ngelihat di waktu jalan begitu. Kadang ada seorang ibu bonceng anaknya pakai sepeda pancal, satunya di belakang, satunya di depan, satunya ditaruh di itu, di kayak wadah yang di depan itu.
Ya, Masya Allah, kita itu kurang banyak syukurnya. Itu masih biasa-biasa saja. Tidak bilang, oh ini tidak muat sudah. Masya Allah. Itu punya potensi untuk masuk surga itu sangat banyak dibanding orang-orang kaya itu. Susah. Ya tapi orang itu kan sesuai dengan ininya masing-masing, sesuai dengan pembagian Allah masing-masing. Ya kita tidak bisa nolak. Ada orang yang sudah minta tapi tetap tidak dikasih. Ada yang tidak minta, dikasih sama Allah. Semua itu rezeki sudah diatur sama Allah. Tugas kita cuma berusaha dan juga menerima, bekerja sebisa kita. Jangan sampai pekerjaan itu bisa meninggalkan ibadah kita kepada Allah. Wah, itu luar biasa itu. Tapi level pertama ini, tipe orang pertama ini sepertinya di sini tidak memenuhi kriteria untuk bisa masuk surga itu. Susah. Ya pokoknya kita harus nerima, mau jadi apapun, mau jadi siapapun. Itu semuanya sudah takdir dari Allah. Tapi takdir itu jangan digunakan alasan untuk melakukan hal-hal yang melanggar. Tidak boleh. Pernah dulu itu ada cerita, ada seorang santri yang dia itu lapar. Kemudian santri ini karena pintar orangnya ya, jadi apa-apa itu pakai dalil. Akhirnya ngelihat di depan rumah kiainya, waktu itu kalau tidak salah namanya Kiai Wahab, begitu, Kiai Wahab Hasbullah. Ada mangga yang sudah lumayan menggiurkan, itu sudah mulai matang lah. Diambil lah malam-malam, sekitar setengah malam gitu, diambil. Namanya kiai ya malam-malam ya bangun salat tahajud. Kalau ada kiai atau ustadz malam-malam tidak bangun itu ya perlu tanda tanya besar itu. Hanya ketahuan sama kiai itu, ditanya, kamu lagi apa itu kok malam-malam naik-naik? Ini lagi ambil mangga. Loh, itu mangganya siapa? Ya semua yang ada di bumi kan mangganya Allah. Oh iya, tapi itu mangganya dititipkan sama saya, kata kiainya. Berarti kamu udah izin sama saya, itu namanya mencuri. Mencuri itu juga atas takdir dari Allah itu. katanya santri ini. Sudah dibiarkan. Berarti kiai ini ngambil kesimpulan, oh murid ini agak sedikit cerdas. Kemudian terulang kembali di malam hari. Kemudian ditanya lagi sama kiai dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya apa? Kiai itu mukul santrinya itu. Santrinya protes, kiai kenapa saya kok dipukul? Saya mencuri kan atas takdir dari Allah. Kiainya juga tidak kalah cerdas, namanya guru masa kalah sama muridnya. Saya mukul ini juga karena takdir dari Allah. Tidak bisa kalau urusan-urusan yang tidak baik dinisbatkan kita beralasan takdir, tidak bisa. Ini pertama. Orang yang kata Sayyidina Umar, seandainya aku itu tidak khawatir dikira orang yang ngaku-ngaku ngerti yang hal yang gaib, pasti aku akan mengatakan bahwa orang fakir yang keluarganya banyak itu dia akan masuk surga, tapi yang sabar. Tapi kalau udah sabar ya enggak masuk kriteria. Yang kedua, wal mar'atu ar-radhi anha zaujuha, adalah seorang istri di mana suaminya itu ridho kepada dia. Itu bukan sesuatu yang mudah itu. Kalau ada seorang istri di mana suaminya itu ridho kepada dia, itu bukan hal yang mudah, karena memang sifatnya perempuan itu susah untuk mentaati suaminya secara umum. Iya betul Mbak Diana, seperti itu memang. Bahkan perempuan itu ada 3 sifat laki-laki yang itu tidak baik jika dimiliki oleh laki-laki, tapi baik dimiliki oleh perempuan. Tidak baik dimiliki oleh seorang suami 3 sifat ini, tapi baik dimiliki oleh perempuan. Apa itu? Disebutkan di dalam kitab Ihya, al-bukhlu waz-zahwu wal jubnu. Pertama, al-bukhlu, pelit. Pelit ini kalau laki-laki sudah bagus, tapi kalau jadi istri bagus itu. Kenapa alasannya? Dia bisa menjaga
hartanya dan juga harta suaminya. Bagus kalau jadi istri pelit itu bagus, tapi jangan pelit-pelit amat sampai suaminya minta kehabisan uang udah dikasih. Artinya pelit di sini dia bisa memanfaatkan uangnya, tidak gampang mengeluarkan untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, angkuh itu ya, angkuh kayak sombong, kayak sok jual mahal. Itu bagus. Alasannya apa? Biar tidak gampang orang itu ngomong yang halus-halus sama dia. Ya, orang angkuh kan aduh males mau ngomongi sama dia, karena pasti ditolak mentah-mentah, dicuekin gitu. Bagus itu kalau dimiliki oleh seorang perempuan, terutama seorang istri. Yang kedua, pengecut, penakut. Itu kalau dimiliki laki-laki atau suami itu tidak bagus. Kalau dimiliki perempuan bagus. Kenapa alasannya? Tidak gampang keluar rumah. Tidak gampang keluar rumah. Kenapa? Karena itu penakut. Nanti takut begini, takut begini, takut begitu, takut ketahuan sama suami, macam-macam begitu. Itu tambah bagus kalau 3 sifat itu dimiliki oleh seorang perempuan. Perempuan itu memang makhluk Allah yang sangat sulit untuk dimengerti. Aneh tapi nyata perempuan itu. Makanya dulu itu ada satu cerita disebutkan di dalam kitab An-Nawadir. Dulu itu ada seorang laki-laki mau nikah, tapi laki-laki ini karena melihat perempuan itu begini dan begini, pokoknya ruwet semuanya. Akhirnya dia itu punya tekad untuk bermusyawarah terhadap 100 orang. Saking hebatnya itu. Pokoknya saya harus musyawarah dulu dengan 100 orang. Kalau tidak nanti takut saya salah pilih dengan perempuan yang tidak tepat gitu. Udah akhirnya cari 100 orang. Orang-orang terpilih ini yang sudah ditunjuk oleh laki-laki ini untuk dijadikan teman musyawarah. Akhirnya sudah dipilih sampai 99, kurang satu orang yang mau diajak musyawarah. Akhirnya apa? Satu orang ini siapa ya? Dia punya tekad, pokoknya nanti saya ketemu orang itu siapapun, saya akan tanya kepada dia. Akhirnya ketemulah dengan rajulan majnunan. Faro'a rajulan majnunan. Ngelihat ketemu sama orang gila. Bawa semacam kalung, pokoknya orang gila lah, kalungan apa begitu yang tidak jelas begitu. Sambil dia itu bawa sesuatu yang kotor-kotor begitu. Kemudian dia menyapa kepada orang gila ini. Disapa, dibales itu sapaannya itu. Kemudian tanya ini. Mungkin ini sudah dikasih isyarat ya sama Allah. Ternyata orang gila ini orang yang luarnya saja gila. Kemudian laki-laki ini bertanya, aku ingin bertanya satu pertanyaan. Kemudian orang gila ini jawabannya sangat bijaksana. Sal amma yaknik, tanyalah sesuatu yang manfaat. Wa iyyaka wa ma la yaknik, jangan tanya yang tidak manfaat. Orang gila ini jawabnya seperti itu. Kemudian laki-laki ini bercerita, begini, aku ini mau nikah, tapi pertimbangannya terlalu banyak karena perempuan itu sama semuanya, seperti itu, banyak membawa malapetaka, intinya seperti itu. Aku bingung ini, khawatir nanti ketika aku nikah juga sama, aku mendapatkan perempuan yang seperti itu. Kemudian aku itu sudah punya tekad mau bermusyawarah kepada 100 orang, dan kamu termasuk orang yang nomor 100. Gimana pendapatmu? Apa pendapatnya orang gila ini? Perempuan itu ada 3 jenis. Perempuan itu ada 3 jenis. Wahidun laka, ada satu perempuan itu yang bisa memberi manfaat kepadamu. Wa wahidun alaika, satu itu sangat bahaya jika kamu memiliki perempuan ini. Yang ketiga ini, dia itu juga bisa memberi manfaat, dia itu juga di sisi yang lain bisa menimbulkan bahaya. Apa yang pertama?
Yaitu kalau wanita yang memberi manfaat kepadamu, kamu itu pasti suka. Wanita yang masih perawan, masih muda, sangat cantik, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Kalau dia itu melihat kebaikan, dia banyak mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia melihat keburukan pada seorang laki-laki, dia mengatakan kullur rijali hakada, semua laki-laki itu sama. Itu katanya sudah baik itu. Yang manfaat untukmu. Jadi kalau dia melihat kebaikan, alhamdulillah. Giliran melihat suaminya satu kesalahan, semua laki-laki ternyata sama. Sama semua laki-laki itu. Perkataan seperti itu kurang bagus karena dia bapaknya juga laki-laki. Ngomong di situ di depan bapakmu, alamat itu. Itu yang pertama. Itu bagus itu. Perempuan yang bagus kata orang gila itu. Bagus gundulmu itu. Yang kedua, ada perempuan itu yang tidak manfaat kepadamu. Itu perempuan yang bagaimana? Dia sudah nikah, sudah punya anak, setelah itu nikah dengan kamu ngurusi anaknya. Atau kadang perempuan itu sudah nikah, sudah punya anak, anaknya dibawa ke suami-suami yang lain. Artinya cuma mengumpulkan anak saja. Kalau perempuan seperti itu ruwet. Ruwet. Kata orang gila ini. Orangnya gila tapi luar biasa itu. Ada tipe yang ketiga, perempuan itu yang juga bisa manfaat, juga bisa membahayakan. Siapa itu? Yaitu perempuan yang sebelumnya sudah menikah. Sebelum kamu itu sudah menikah. Kalau dia melihat kebaikan, dia mengatakan hadza man uhibbu, ini yang aku suka. Kata dia. Wa in ra'at syarron, kalau melihat keburukan yang ada pada suami yang kedua ini, hanat ila zaujihal awal, dia kembali kepada suami yang pertama. Intinya tiga tipe perempuan ini tidak enak semuanya. Bukan kemudian 100% enak. Pasti ada tidak enaknya. Nah, perempuan yang suaminya itu ridho terhadap dia, maka dia ada jaminan untuk masuk surga. Dan itu berat itu. Berat. Seorang perempuan yang diridhoi oleh suaminya itu berat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man sabara ala su'i khuluqi imraatihi a'tahullahu minal ajri misla ma u'tiya Ayyub ala balaih. Kalau ada seorang suami yang sabar terhadap perilaku istrinya, istri itu kan macam-macam, maka laki-laki tersebut, suami tersebut akan diberi pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayyub atas ujian-ujiannya. Dan rata-rata wali itu istrinya itu menjengkelkan. Rata-rata wali itu istrinya menjengkelkan. Hampir tidak ada wali itu istrinya solihah, itu hampir tidak ada. Artinya ketika disuruh iya, hampir, pokoknya menjengkelkan. Rata-rata istrinya wali itu menjengkelkan. Dan kebalikannya, waman sabarat ala su'i khuluqi zaujiha a'tahullahu misla sawabi Asyah imraati Fir'aun. Dan barang siapa ada seorang istri yang sabar terhadap perilaku buruk dari suaminya, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya Sayyidah Asyah. Siapa Sayyidah Asyah? Istrinya Fir'aun. Makanya hak seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu besar, hak seorang perempuan kepada seorang laki-laki itu juga sangat besar. Makanya ini hal yang sangat penting untuk dipahami, bahwasanya perempuan atau istri yang suaminya itu ridho kepada dia, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk surga. Akan mendapatkan jaminan masuk surga. Kemudian juga dijelaskan di sini bahwasanya
hak seorang istri kepada suami itu sangat berat sekali. Salah satu hal yang menjadikan suami itu tidak ridho ada banyak alasan. Misalkan digambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Lau amartu an asjuda ayyasjuda li ahadin la amartum imra'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan Allah untuk memerintahkan seseorang bersujud, maka niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu menggambarkan betapa besar haknya suami yang dibebankan kepada istrinya. Ayyama imra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Kalau ada istri malam-malam dia itu tidur kemudian suaminya ridho, apa kata Rasulullah? Dakhalat al-jannah. Balasannya sangat besar. Dia akan masuk surga. Kemudian ini juga yang kadang menjadikan suami itu tidak ridho. Kalau ada seorang suami, idza da'a ar-rajulu zaujatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jika ada seorang suami ngajak istrinya tidur bareng yang di situ dalam arti yang khusus ya, tidur bareng, kemudian istri itu menolak, kemudian akhirnya suaminya itu tidur dalam keadaan tidak ridho terhadap istrinya, maka dia akan mendapatkan laknat dari malaikat sampai waktu pagi. Ini berat, seperti itu berat. Kecuali memang menolaknya karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Haid, wajib nolak itu. Tidak boleh. Kalau tidak nolak tidak boleh karena hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan walaupun seperti itu, suami itu juga mestinya juga harus pengertian. Artinya pengertian, ya walaupun istri itu boleh diajak tidur bareng, tapi ya lihat situasi dan kondisi. Maksudnya barangkali dalam satu hari itu kesibukannya sangat banyak, capek, lelah. Ya suami harus mikir seperti itu. Biar apa? Biar tidak membebani istri dengan dosa. Kenapa? Karena kemungkinan nanti dia nolak. Kenapa kok bisa nolak? Karena salahnya suami. Suami tidak tahu situasi dan kondisi. Nah, begitu. Jadi suami ya juga harus paham, harus pengertian. Itu yang pertama tadi adalah orang fakir, keluarga yang fakir yang sabar menghadapi ujiannya Allah. Yang kedua, wal mar'atu ar-radi anha zawjuha, seorang istri yang diridhoi oleh suaminya. Yang ketiga, wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha, seorang istri yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Tapi di sini perlu dipahami mahar yang bagaimana. Kalau cuma mahar seperangkat alat sholat ya apa ininya berharganya. Artinya di sini maharnya yang besar. Kalau orang Arab itu maharnya besar-besar. Kalau nikah sama orang Arab itu maharnya besar-besar. Saya pernah dengar satu cerita dari teman saya yang di Arab itu. Berapa maharnya di sini kalau nikah? 50 juta. Maharnya itu. Mas kawinnya 50 juta. Biar apa? Biar tidak menggampangkan orang itu. Masa kita misalkan menikahi orang maharnya 50 juta. Ini tiba-tiba dicerai. Ini kita akan mikir akhirnya. Saya sudah susah payah mengumpulkan uang 50 juta. Karena mahar itu sebenarnya haknya perempuan, seorang istri. Kalau ada seorang istri yang saking baiknya kemudian mensedekahkan maharnya itu kepada suaminya, maka kata Sayyidina Umar, syahidtu annahum ahlul jannah, aku bersaksi bahwa dia itu termasuk orang yang masuk surga. Ya cuma itu kalau maharnya besar. Kalau maharnya cuma 100.000 seperangkat alat sholat, dibuat apa coba? Cuma kadang-kadang orang itu hanya ngikuti tradisi. Seperangkat alat sholat itu sebenarnya kan punya simbol sebenarnya. Mengingatkan bahwa walaupun sudah nikah jangan lupa untuk sholat. Kadang-kadang seperangkat alat sholatnya sudah disingkirkan, sholatnya tidak. Itu yang repot itu.
Kadang-kadang juga bisa jadi itu menghina itu. Wong sudah tahu istiqomah sholat dikasih seperangkat alat sholat. Kalau menurut saya itu mahar seperangkat alat sholat itu perlu diperjelas, karena salah satu syarat mahar itu bisa menjadi mahar yang sah itu jelas. Kalau seperangkat alat sholat itu kan masih belum jelas meliputi apa saja. Bisa jadi di situ cuma mukena dan sajadah. Tasbih masuk apa enggak? Masjid masuk. Nah ya, makanya ini kan enggak jelas. Makanya kalaupun nanti mau nikah, yang mau nikah, kalau maharnya seperangkat alat sholat itu kalau bisa disebutkan seperangkat alat sholat meliputi mukena, sajadah, sekalian masjidnya, kan begitu. Biar jelas. Jadi nanti tidak ungkit-ungkit, mana seperangkat alat sholat saya tidak dibelikan musola misalnya. Bisa tidak sholat tanpa di satu tempat begitu? Ya bisa saja di sana, di pinggir jalan. Jadi syarat mahar itu harus jelas itu. Makanya sebenarnya itu kurang tepat kalau mahar seperangkat alat sekolah. Kalau seperangkat alat make up juga masih belum jelas. Kadang-kadang make upnya orang itu beda-beda. Ini orang yang sangat luar biasa kalau ada seorang perempuan, seorang istri yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Dan nanti mahar itu, saya kasih tahu, mahar itu jangan gampang dijual. Kalau kata Kiai Maimun Zubair dari Sarang, Jawa Tengah itu, mahar itu kalau misalkan kepepet, kita jadikan sebagai modal usaha. Misal dikasih mahar emas seberat 1 kilogram misalnya. Ya namanya suaminya kan tajir itu, kaya, nggak tahu cara makainya itu gimana itu. Itu nanti dijual tidak apa-apa, setelah itu dibuat modal usaha, insya Allah berkah dan insya Allah menguntungkan. Tapi jangan langsung dijual, apalagi tidak menghargai pemberian suami. Dikasih emas sebesar 0,5 gram, jual. Langsung dijual. Ini namanya tidak menghargai pemberian suami. Dibiarkan dulu, kalau sudah waktunya kepepet, tidak apa-apa, musyawarah berdua, kemudian dijadikan modal usaha. Jangan digadaikan. Itu digadaikan karena penuh kenangan, tidak boleh itu nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, warradhi anhu abawahu, yaitu seorang anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Artinya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu kata Sayyidina Umar, syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Dan di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang pasti tidak terpisah dengan hubungan yang lain. Satu yang lain itu pasti bersambung. Contoh, atiullaha wa atiur rasul. Kalau kita taat kepada Allah, itu harus satu paket dengan taat kepada Rasul. Orang taat kepada Rasul saja tanpa taat kepada Allah maka tidak bisa. Sebagaimana juga taat kepada Allah saja tanpa taat kepada Rasul juga tidak bisa. Itu satu paket, ayat itu satu paket, tidak bisa dipisah, saling berhubungan. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu satu paket. Dijelaskan oleh para ulama, kalau ada orang sholat saja tapi dia tidak zakat, maka sholatnya tidak diterima. Ada orang zakat saja tapi dia tidak sholat, maka sholatnya tidak diterima. Itu satu paket, tidak bisa dipisah. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Ada orang syukur kepada Allah, sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kepada orang tuanya tidak bagus, tidak diterima oleh Allah. Itu 3 ayat yang memang satu paket, rangkaian, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pernah ada salah seorang sahabat minta saran, minta masukan kepada Rasulullah mau ngikuti perang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, alaka walidah,
apakah kamu masih punya seorang ibu? Dia menjawab, qala na'am. Iya. Falzamha, kamu pergi saja ke ibumu itu, fa innal jannata inda rijlaiha, karena sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibunya. Dan ada satu hadis yang lain yang menyebutkan al ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang baik kepada orang tuanya la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka. Wa ibnul aq la yadkhulul jannah, sedangkan anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Barang siapa yang mati sedangkan kedua orang tuanya ridho kepada dia, maka antara dia dan Nabi cuma di surga itu cuma 1 derajat saja. Nabi di sini misalkan seorang anak di sini cuma terpaut 1 derajat saja. Wa man mata wa huwa aqun li walidayhi lam yakun bainahu wa baina iblis finnari illa darajah. Dan barang siapa yang mati sedangkan orang tuanya itu tidak ridho terhadap dia, maka dia di neraka dengan iblis itu jaraknya cuma satu tingkat. Dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu pasti nanti anaknya berbakti kepada dia dan akan dipanjangkan umurnya. Itu janjinya Rasulullah. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada bapak-bapak kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, dia akan punya anak. Ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka anak kita akan berbuat baik. Itu berarti mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang berbuat baik kepada orang tua nanti dia akan punya anak. Yang kedua, akan hidup setelah itu. Karena otomatis kalau tidak hidup tidak bisa. Iya. Yang ketiga, akan panjang umur. Karena menunggu sampai orang kita menjadi sudah sepuh, sudah tua, anak masih bisa berbakti kepada kita sendiri. Nah, itu kalau ada anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya, maka dia, kata Sayyidina Umar, aku bersaksi bahwa dia termasuk calon penduduk surga. Yang ke berapa? Yang kelima, wattaibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosa, maka dia juga termasuk calon penduduk surga. Karena memang janji Rasulullah itu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak punya dosa. Dan kemarin juga sudah saya jelaskan bahwasanya dosa itu ada 2. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Ada dosa itu dosa kecil, ada dosa itu dosa besar. Ada juga bisa dibagi dosa itu ada yang zahir, ada yang batin. Antara dosa zahir dengan dosa batin itu lebih bahaya dosa batin dibanding dosa zahir. Contoh dosa zahir, misal mencuri, membunuh, mencela, menghina, apalagi mukul. Itu dosa-dosa zahir. Minum-minuman keras. Tapi dosa batin itu jauh lebih berbahaya. Sombong, iri, dengki, riya, apalagi ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kesalahan, tapi kadang-kadang dia tidak merasa bersalah. Karena tidak ada yang tahu. Kalau dosa zahir itu kemungkinan tobatnya lebih gampang. Misal berzina, kalau ketahuan orang kemungkinan dia taubat. Tapi kalau ngerasa sombong, yang tahu cuma hatinya sendiri sama dia, sama Allah. Jadi untuk bisa berubah menjadi baik itu ya bisa, tapi lebih sulit. Makanya dosa-dosa batin itu jauh lebih berbahaya dibanding dosa-dosa zahir. Tapi keduanya sama-sama dilarang oleh Allah, sama-sama hal yang diharamkan oleh Allah. Itu
5 orang yang kata Sayyidina Umar, seandainya bukan karena khawatir aku dikatakan mengaku-ngaku mengerti hal yang gaib, maka aku bersaksi kepada 5 orang ini bahwa dia termasuk penduduk surga. Yang pertama, keluarga yang fakir, miskin, melarat, tidak punya apa-apa, tapi dia bersabar. Yang kedua, seorang istri yang diridhoi oleh suaminya. Yang ketiga, seorang istri yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Yang keempat, tapi nanti kalau ditanya sama suami maharnya itu apa, itu jangan minta yang mahal-mahal. Walaupun sebenarnya suami juga harus pengertian, saya kasih yang mahal sekalian, begitu loh. Saya minta ini saja, cincin dari karet saja. Oh iya, nanti suaminya dikasih mobil 1 yang baru, tidak apa-apa, lebih bagus itu. Yang penting kalau ditanya sama suami itu jangan yang jadi kayak cewek matre. Saya pengen rumah 1, tidak usah banyak-banyak, mobil 1, sama perhiasan lengkap yang di telinga, yang di hidung sekalian, yang di mulut sekalian. Itu namanya matre. Yang bagus itu istri yang maharnya itu sedikit, tapi suami juga jangan pelit, gitu loh. Karena suatu saat pasti akan butuh itu, nanti mahar itu akan dibutuhkan. Toh juga untuk kesejahteraan ummahat. Yang keempat yang disaksikan oleh Sayyidina Umar sebagai penduduk surga itu adalah seorang anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Dan yang kelima adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat. Tidak ada yang tidak dosa itu, semua kita berdosa. Sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang memperbaiki dosanya dengan bertaubat. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.